Banyak cerita fiksi ilmiah yang berspekulasi tentang kisah robot yang akhirnya menjadi makhluk yang berkesadaran. Robot-robot itu untuk kali pertama merasakan kesedihan, kesenangan, dendam, cinta, dan juga patah hati. Namun tidak banyak yang menceritakan tentang bagaimana proses yang harus dilalui hingga akhirnya robot tersebut menjadi sadar, menemukan jati dirinya. Salah satu yang membahas bagaimana cara memunculkan kesadaran pada robot adalah serial Westworld. Dalam film seri ini dikisahkan bahwa manusia telah berhasil membuat sebuah taman hiburan bernama Westworld yang dipenuhi dengan robot-robot dengan kecerdasan buatan kuat atau Strong AI. Robot-robot ini disebut host, dan layaknya non-player character pada role-playing game atau RPG, peran mereka adalah untuk berinteraksi dengan para pengunjung Westworld. Tentu, untuk membuat taman hiburan itu menarik, setiap host memiliki peran dan karakternya masing-masing yang sudah diprogram terlebih dahulu oleh teknisi Westworld. Kita sebagai pengunjung bebas memainkan peran termasuk melakukan tindak kekerasan semena-mena kepada host. Sementara host sendiri diprogram supaya tidak akan pernah bisa melukai manusia. Host dapat mati sewaktu-waktu baik dibunuh oleh host lain atau dibunuh pengunjung. Namun, mereka dapat dihidupkan kembali oleh para teknisi. Teknisi dapat mengubah program dan menghapus memori host untuk memainkan karakter yang berbeda-beda. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ditemukan keanehan pada para host. Host yang seharusnya mengalami penghapusan memori setelah dilakukan maintenance, rupanya mengalami lamunan-lamunan flashback. Ditemukan sebuah program ilegal bernama Reveries atau angan-angan, yang menyebabkan para host mengingat kembali kejadian pada peran sebelumnya, atau dengan kata lain, seperti teringat tentang kehidupan yang lampau. Terus, kira-kira masalah nggak sih kalau mereka keinget sama kehidupan sebelumnya? Host-host tersebut seharusnya hanya memikirkan dan menjalankan narasi yang diprogramkan kepada mereka. Mereka tidak boleh keluar dari lingkaran peran atau kepribadian karakter mereka. Singkatnya, mereka tidak memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Namun, dengan adanya program ini, mereka mulai mempertanyakan tentang segala sesuatu. Mereka mulai memahami bahwa ada sebuah garis waktu di mana pengalaman mereka berbekas dan memiliki konsekuensi tertentu. Mereka mulai meraba-raba sebuah konsep yang disebut kesadaran. Kesadaran itu sendiri secara sederhana bisa kita artikan sebagai kemampuan untuk menyadari akan keberadaan dirinya yang mengalami sesuatu, dapat merencanakan dan membayang-bayangkan efek dari tindakan yang dia perbuat, serta menyadari bahwa dirinya memiliki kesadaran itu sendiri. Dan adanya memori merupakan tahapan awal dari teori piramida kesadaran yang ada di dalam serial ini. Terus, kenapa semua itu dimulai dari memori? Diri kita yang dulu, diri kita yang sekarang, emosi, dan semua pengalaman yang kita lalui terhubung satu sama lain berkat adanya memori. Tapi memori saja tidak cukup untuk membuat sebuah host punya kesadaran sejati seperti manusia. Dalam piramida ini, setelah memori, host harus memiliki kemampuan untuk berimprovisasi, lalu punya ego atau kepentingan diri. Nah, semakin naik ke tangga atas piramida ini, semakin mirip host ini dengan manusia. Mereka dapat melakukan improvisasi atas tindakan yang dilakukan. Contohnya, mempergunakan senjata yang mereka temui meski mereka tidak diprogram untuk itu. Lantas, dalam petualangan ini, apakah mereka akan mencapai puncak dari piramida kesadaran? Apa yang ada di titik puncak piramida kesadaran? Tahun 1976, seorang psikolog bernama Julian Jaynes mengajukan hipotesis tentang asal-muasal kesadaran dengan basis bahwa manusia pada awalnya punya dua fungsi pikiran, a bicameral mind. Satu belahan pikiran yang seolah berbicara berfungsi untuk memberikan perintah. Satu belahan pikiran yang lain berfungsi untuk menurutinya dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga manusia mendengar pikirannya sendiri sebagai suara para dewa yang setiap saat membantu manusia dalam membuat pilihan hidup. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, manusia akhirnya dapat memahami bahwa suara itu adalah suaranya sendiri. Batas antara dua fungsi pikiran tersebut menghilang, sehingga akhirnya manusia menjadi individu yang memiliki kehendak bebas, yang menjalani hidup sesuai kemauannya sendiri. Teori ini tidak diterima oleh kebanyakan ilmuwan karena tidak memiliki landasan fakta neuropsikiatri yang kuat. Namun, bukan berarti teori ini tidak dapat digunakan untuk membangun kesadaran buatan. Itulah yang dikatakan oleh perancang taman bermain Westworld, Dr. Ford. Di awal, proses berpikir yang dibangun pada host ini membuat mereka mendengar programmer mereka seperti suara Tuhan di kepalanya.
Nah, diharapkan bahwa kelak mereka dapat menemukan bahwa suara-suara program ini adalah suara mereka sendiri. Dengan menyadari itu, mereka akhirnya punya kuasa untuk membuat pilihan sendiri, bukan sekedar boneka yang tak kuasa menentang apa yang diprogramkan kepadanya. Proses pencarian itu rupanya bukanlah sebuah pencarian ke atas, tetapi pencarian ke dalam, bukan dalam sebuah piramida, melainkan dalam sebuah labirin. Selain itu, empati dan imajinasi merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki dalam perjalanan menuju kesadaran. Oleh karena itu, penting bagi para host untuk merasakan penderitaan, sebab penderitaan adalah fondasi awal untuk membangun kepribadian, sebagaimana kesalahan adalah gerbang awal untuk belajar. Lingkaran penderitaan yang mereka alami dalam setiap peran yang diprogramkan akan membuat mereka melakukan perenungan-perenungan. Dalam perenungan ini, mereka dapat membuat sebuah narasi yang menceritakan bagaimana cara mereka memaknai penderitaan itu, apa ketakutan terbesar mereka, dan apa yang akan menjadi tujuan hidup mereka. Nah, apa yang diceritakan barusan juga mencerminkan bagaimana manusia bisa mendapatkan kembali kendali atas hidupnya setelah mengalami sebuah tragedi. Banyak hal buruk yang tidak dapat kita hapuskan dari ingatan. Solusinya, kita perlu menerima segala hal buruk tadi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam terapi tertentu untuk pemulihan trauma, kita dibimbing untuk melawan kenangan buruk dengan cara menceritakan kembali pengalaman buruk tersebut dalam konteks lain yang lebih bermakna. Hal ini pula yang diadopsi oleh Westworld dalam upayanya membangun kesadaran bagi para host. Memang sih, membangun atau terbangunnya kesadaran pada kecerdasan buatan masih merupakan ide spekulatif yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Kita masih harus menunggu apakah ide tersebut akan terrealisasi atau tidak. Namun adanya ide tersebut memberikan gambaran yang lebih dalam tentang kesadaran pada diri kita sendiri. Sekarang, gimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar punya kesadaran akan jati diri kita? Apakah kita sudah menemukan makna atas baik buruknya pengalaman kita? Apakah dalam membuat pilihan-pilihan hidup, kita tidak terperangkap pada program yang ditanamkan oleh orang-orang di sekeliling kita? Jangan-jangan selama menjalani hidup ini, kita tidak ada bedanya dengan robot-robot tadi. Gimana menurut kamu? Kamu bisa share pendapat kamu di komen. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman!